kita akan membahas sosok yang sangat inspiratif yang mengamalkan core values berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Bapak Artijo Alkostar. Yuk kita mulai diskusi hari ini. Pada nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Bapak Artijo menerapkan nilai berorientasi pelayanan dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim Agung. Beliau memahami kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang harus ditegakkan. Contohnya, beliau memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku koruptor. Contohnya kepada Bapak Anies Urbaningrum dalam perkara korupsi Hambalang. Baik, Bapak Hakim Artijo Alkostar pun merupakan sosok penting dalam implementasi core values accountable. Ia dikenal sebagai hakim yang tegas, jujur, dan tak kenal takut dalam penegakan hukum. Panduan perilaku yang beliau terapkan diwujudkan dalam pelaksanaan tugasnya dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, kehati-hatian, disiplin, dan integritas yang tinggi. Misalnya dalam penanganan kasus mel korupsi Hambalang, ini melibatkan salah satu tokoh Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan dekat dengan Presiden SBY pada saat itu. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Bapak Artejo untuk mengadili terdakwa dengan ancaman hukuman yang berat, yakni 14 tahun penjara dan denda 57 miliar. Selanjutnya, core values yang ketiga adalah kompeten, yang terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan juga sikap. Bapak Atijo Arkusa sendiri tidak diragukan memiliki pengetahuan yang sangat mumpuni. Hal ini bisa dilihat dari riwayat pendidikan beliau yang dimulai dari sekolah dasar menengah sampai dengan sekolah di strata pertama, yang juga beliau adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Islam Indonesia, dan juga melanjutkan sekolah beliau di Amerika. Lalu yang kedua, berkaitan dengan keterampilan, hal ini bisa dilihat dari bagaimana putusan-putusan yang sungguh baik dari Bapak Atijo Alkostar. Salah satunya adalah putusan yang diberikan terhadap Anas Urbaningrum. Lalu berkaitan dengan sikap Bapak Atijo Alkostar sendiri merupakan sikap yang tangguh dalam memberikan contoh kepada kita semua terkait dengan bagaimana proses penegakan hukum yang baik. Selanjutnya, core values yang keempat adalah harmonis. Harmonis sendiri merupakan suatu keserasian atau keselarasan yang sering dikaitkan dengan rekan kerja, sehingga Bapak Artijo Arkosa sendiri dikenal dengan orang yang selalu terhubung dengan rekan-rekan kerjanya, baik yang dimulai dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, lalu teman-teman beliau yang ada di pengacara dan juga di Mahkamah Agung sampai dengan Dewan Pengawas di KPK. Ya, selanjutnya Korpelu Loyal. Pak Artijo ini dikenal sebagai hakim yang berani dan tidak pandang bulu dan menegakkan hukum. Baginya, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya demi kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Ia tak gentar menghadapi apapun dampak terhadap dirinya setelah menjatuhkan vonis yang berat. Ia senantiasa memegang Teguh Pancasila, UUD 1945, dan juga sumpah jabatannya. Ia menolak segala bentuk tekanan dan intervensi yang dapat mengganggu integritasnya. Selanjutnya, nilai yang keenam adalah adaptif. Bapak Artijo juga memiliki nilai adaptif, di mana beliau bersifat proaktif dengan tidak ragu menjatuhkan vonis berat terhadap terdakwa, walaupun mereka merupakan pejabat tinggi dan memiliki kuasa. Lalu bisa kita lihat, Bapak Artijo juga sudah menjalani berbagai macam profesi, mulai dari dosen, pengacara, hakim agung, maupun Dewan Pengawas KPK. Kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan membuatnya selalu sukses dalam setiap pekerjaan yang dia jalani. Nilai yang terakhir ada kolaboratif. Sepanjang karir beliau, dari tahun 1976 hingga pensiun di 2018, beliau memiliki sejumlah peran kolaboratif signifikan yang diwujudkan melalui bidang kerjasama akademis dan ilmu pengetahuan, di mana beliau sering berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi penelitian untuk mengembangkan kurikulum dan penelitian hukum. Beliau sering menjadi narasumber dalam beberapa seminar. Selain itu, karya-karya beliau telah banyak yang diterbitkan. Dalam bidang pengabdian masyarakat, beliau telah mengabdi ke masyarakat sebagai Hakim Agung sejak tahun 2000 hingga akhirnya pensiun di tahun 2018. Beliau telah memutus kurang lebih 19.000 perkara sepanjang karirnya dan dikenal sebagai hakim bertangan dingin. Baik semuanya, kita telah menggali lebih dalam mengenai sosok Bapak Artijo Alkostar sebagai tokoh role model berakhlak. Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak yang telah kita pelajari dari Bapak Artijo Alkostar dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.